teman-teman, tahukah kalian kalau kopi budidayanya bukan hanya dari biji loh? Salah satu cara lainnya adalah dengan metode stek kopi berakar. Sudah pernah dengar belum? Yuk kita cari tahu tentang fakta-fakta stek kopi berakar. 1. Metode perbanyakan vegetatif. Stek kopi berakar adalah salah satu metode perbanyakan vegetatif di mana tanaman baru dihasilkan dari potongan batang tanaman induk. Metode ini juga membantu mempertahankan karakteristik dari tanaman induk. 2. Pertumbuhan lebih cepat. Tanaman kopi yang dihasilkan dari stek berakar umumnya memiliki masa pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang ditanam dari biji. Hal ini karena stek sudah memiliki akar yang matang saat ditanam. 3. Kualitas dan konsistensi. Tanaman kopi dari stek berakar memiliki keunggulan dalam menjaga kualitas dan konsistensi hasil produksi. Tanaman ini cenderung memiliki sifat-sifat yang sama dengan induknya, seperti produktivitas dan ketahanan terhadap penyakit. 4. Penurunan risiko penyakit. Karena stek diambil dari tanaman yang sudah diketahui kualitasnya, risiko penyebaran penyakit dari tanaman induk bisa dikontrol dengan lebih baik dibandingkan dengan menanam biji kopi yang mungkin tidak diketahui asal-usulnya. 5. Pemilihan stek yang tepat. Pemilihan batang untuk stek juga sangat penting loh. Batang yang dipilih harus sehat, kuat, dan berasal dari tanaman kopi yang produktif. Biasanya, batang yang berusia sekitar 6-12 bulan dipilih untuk menghasilkan stek yang berakar baik. 6. Kondisi penanaman. Agar stek kopi berakar dengan baik, diperlukan lingkungan yang lembab dan suhu yang optimal. Biasanya, stek ditempatkan di persemaian dengan kelembaban tinggi dan dijaga agar tidak terkena sinar matahari tidak langsung. 7. Proses rotting atau perakaran. Proses pembentukan akar pada stek kopi bisa memakan waktu hingga beberapa minggu. Penggunaan hormon perakaran dapat membantu mempercepat proses ini dan meningkatkan tingkat keberhasilan perakaran. 8. Manfaat ekonomi. Bagi petani, penggunaan stek kopi berakar merupakan solusi yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu, terutama untuk menghasilkan tanaman dalam skala besar dengan kualitas yang seragam. 9. Cocok untuk varietas unggul. Stek kopi berakar sering digunakan untuk memperbanyak varietas kopi unggul seperti kopi Arabica, karena memungkinkan pemeliharaan sifat-sifat unggul dari tanaman induk, termasuk cita rasa dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Dan 10. Penanganan stek setelah berakar. Setelah stek kopi berakar, tanaman harus dipindahkan secara hati-hati ke lahan tanaman untuk menghindari kerusakan pada akar muda. Tanaman harus terus diawasi untuk memastikan perkembangan yang optimal. Nah, teman-teman, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa metode stek berakar pada kopi menawarkan banyak keuntungan dalam hal efisiensi, kualitas, dan ketahanan tanaman. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua ya. Sampai jumpa lagi.